Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera buat kita semuanya. Perkenalkan, nama saya Adnan Aman Basit dari Prodi Akuntansi PJJ A1 angkatan 2023. Baik, di sini saya akan memaparkan hasil dari artikel yang sebelumnya sudah dibuat, sekaligus ini menjadi bahan materi untuk UAS. Ini kemarin saya analisis rasio keuangan di PT Unilever Indonesia TBK UNVR 2024. Ya, nama saya Dan Basit. Ini NIM saya 2303010100 dari akuntansi. Oke, sebagai abstrak dari intisari dari materi, jadi ini menganalisis performa keuangan di PT Unilever Indonesia TBK berdasarkan rasio likuiditas, solvabilitas, dan profitabilitas. Nah, untuk tahun buku 2024 menggunakan data rasio keuangan dari pelaporan tahunan terbaru. Jadi tiga variabel utama dalam analisis ini adalah current rasio, terus DER, debt to equity, dan return of equity ROE. Jadi dari hasil analisis ini menunjukkan perusahaan memiliki tantangan pada likuiditas, gitu ya. Namun masih uh, menunjukkan profitabilitas yang kuat, gitu. Jadi tantangannya pada utang itu uh, menunjukkan, gitu ya, dari perusahaan tersebut. Namun masih menunjukkan profit juga yang kuat, gitu ya. Oke, sebagai bahan pendahuluan, jadi analisis performa keuangan di PT Unilever Indonesia ini berdasarkan rasio likuiditas, solvabilitas, profitabilitas untuk tahun 2024. Tadi menggunakan uh, data rasio keuangan dari laporan tahun terbaru. Jadi dari tiga variabel tadi, current ratio, DER, ROE, ini menunjukkan perusahaan tadi, ya, tantangan pada likuiditas dan menunjukkan profitabilitas. Nah, jadi perusahaan publik wajib mengungkapkan laporan keuangan secara periodik. Laporan keuangan menyediakan informasi vital mengenai posisi keuangan, kinerja operasi, dan arus kas perusahaan, betul. Nah, dalam lingkungan bisnis yang dinamis, investor, kreditor, dan manajemen perusahaan memerlukan alat evaluasi untuk menilai kinerja dan profit masa depan, gitu. Ya. Nah, PT Unilever Indonesia ini adalah perusahaan consumer good yang bergerak di industri barang konsumen cepat habis atau MMCD. Ya, perusahaan ini terdaftar di Bursa Efek Indonesia IDX dengan kode saham UNVR. Jadi studi rasio keuangan menjadi penting, gitu ya, untuk melihat sejauh mana perusahaan mampu mengelola sumber daya, utang, dan menghasilkan laba, gitu. Nah, dari dasar yang terakhir, rasio keuangan merupakan indikator kuantitatif untuk menilai eh, kesehatan perusahaan. Pertama, dari rasio keuangan yang menurut Horne Wolfowitz 2018, dia mengatakan bahwa rasio keuangan adalah alat untuk menilai hubungan numerik antar elemen laporan keuangan yang menunjukkan kinerja dan posisi keuangan suatu entitas. Terus yang kedua, rasio likuiditas. Likuiditas ini menggambarkan kemampuan memenuhi kewajiban jangka pendek, gitu ya. Sebagai rasio umum, jadi current ratio sama dengan aset dasar dibagi utang lancar. ROA lancarnya dan likuiditas lancar. Nah, dari nilai likuiditas satu menunjukkan likuiditas sehat, gitu ya. Ini dari Brigham and Houston, pernyataannya Brigham and Houston 2019 ini. Terus yang ketiga ini rasio solvabilitas. Solvabilitas ini mengukur kemampuan memenuhi kewajiban jangka panjang, gitu ya. Jika tadi likuiditas itu jangka pendek, ini solvabilitas ini lebih ke jangka panjang, gitu ya.
Nah, rumusnya ini adalah debt to equity ratio ini sama dengan total utang dibagi ekuitas. Nah, jadi jika nilai yang tinggi dapat menunjukkan rasio finansial yang lebih besar, gitu ya. Ini penuturan dari White, Sonki, dan Fred di tahun 2003. 2003, 2003. Selanjutnya, 4. Rasio profitabilitas. Nah, ini menunjukkan tingkat laba dari aktivitas bisnis. Misalkan ROE, ini mengukur laba diperoleh terhadap modal pemilik. Jadi, ini mengukur laba bersih. Terus ROA, jadi mengukur laba bersih dari aset, gitu ya, mengukur laba yang diperoleh terhadap aset total. Yang kelima, ini relevansi rasio keuangan dan pengambilan keputusan. Nah, rasio keuangan merupakan komponen penting gitu ya dalam analisis investor, penilaian kredit bank, terus perencanaan strategi manajemen gitu ya. Nah, terus metode penelitiannya, ya metode yang digunakan dalam artikel ini adalah analis rasio keuangan berdasarkan data sekunder, laporan tahunan perusahaan. Variabel yang dianalisis meliputi tadi ya cara rasio, metrik likuiditas yang mengukur kemampuan perusahaan melunasi eh, kewajiban jangka pendek, utang, gitu ya. Satu di atas 1 tahun menggunakan aset lancar, kas, piutang, persediaan, gitu. Nah, terus debt to equity ratio. Ini rasio keuangan yang membandingkan total utang, liabilitas dengan total ekuitas modal. Ini untuk mengukur tingkat leverage risiko keuangan yang penggunaan dana pinjaman perusahaan. Selanjutnya ini return of equity (ROE). Ini rasio profitabilitas yang mengukur kemampuan perusahaan menghasilkan laba bersih dari modal ekuitas yang ditanamkan pemegang saham. Nah, ini sumber data yang diambil dari laporan tahunan PT Unilever Indonesia, KPK, dan sumber rasio keuangan publik gitu ya. Jadi penelitian ini bersifat deskriptif kuantitatif menggunakan data sekunder yang diambil dari tadi laporan tahunan, rasio keuangan publik di situs pasar modal, data rasio dari situs sekuritas dan analisis pasar, dan prosedurnya itu pertama tadi mengumpulkan laporan keuangan tahunan 2024, menghitung nilai rasio sesuai rumus standar, membandingkan hasil dengan tolak ukur industri dan tahun sebelumnya, terus juga analisis atas implikasi hasil rasio terhadap posisi keuangan. Dari hasil dan analisa yang ditemukan, pertama dari rasio likuiditas, menurut data laporan tahunan, cairan aset terhadap kewajiban lancar, rasio UNVR 2004 adalah sebesar 44,6%, yang menurun dibandingkan tahun sebelumnya. Dari intervensi yang didapat, jadi angka cairan rasio ya di bawah 100% ini menunjukkan tantangan dalam memenuhi kewajiban jangka pendek yang mengindikasikan likuiditas perusahaan relatif lemah. Terus yang kedua, rasio solvabilitas dari hasil dan analisa, walaupun data debt DER-nya ini lengkap tidak dicatat di sumber risiko publik yang sama, tapi total likuiditas terhadap likuiditas NVR sangat tinggi di 646,6%, menunjukkan perusahaan menggunakan leverage cukup besar dibanding modal sendiri. Nah, dari proses yang didapat adalah kondisi ini mencerminkan risiko solvabilitas yang tinggi. Perusahaan harus mengelola utang dengan hati-hati terhadap modal sendiri, gitu ya. Nah, terus hasil dari rasio profitabilitas, ya, jadi menunjukkan performa. Nah, ROE ini sekitar 121,8% pada 2024, menjadi menunjukkan pengembalian modal pemegang saham sangat tinggi gitu ya. Terus ROA ini terhadap aset sekitar 20,6%. Dan juga menunjukkan efisiensi yang baik dalam menghasilkan laba dari aset yang dimiliki gitu. Nah, sumber hasil ini diambil dari laporan tahunan 2004. Nah, jadi interpretasi ya, itu probabilitas tinggi menunjukkan perusahaan mampu menghasilkan laba yang signifikan bahkan dengan tekanan likuiditas dan leverage gitu. Nah, terus tren kinerja di 2004.
Jadi laba bersih INVR ini turun hampir 30% tahun 2004 dibanding 2023 dari sekitar 4,8 triliun menjadi Rp 3,36 triliun. Nah, sementara pendapatan juga turun kurang lebih 9% gitu ya. Margin laba bersih turun dari 12,4% ini menjadi kurang lebih 9,6%. Dan kas serta ekuitas perusahaan menyusut cukup signifikan gitu. Nah, terus interpretasinya ini penurunan laba ini menunjukkan efek tekanan ekonomi gitu ya. Kompetensi yang ketat dan penurunan daya beli konsumen juga gitu. Walau profitabilitas terlihat tinggi menurut rasio efisiensi modal, terus ya kinerja fundamental juga menunjukkan tantangan operasional yang cukup berat gitu. Nah, terus analisis eh, teknis saham UNVR. Ini yang pertama kita valuasi pasar dulu. Di data rasio pasar terbaru UNVR ini, PE rasionya itu sekitar 12,35 pada 2024 periode. Terus forward AVE sekitar 15,47%. Terus juga PB rasio tinggi itu eh, di atas 26. Jadi menunjukkan saham cenderung bernilai tinggi relatif terhadap perusahaan. Nah, dari interpretasi yang didapat bahwa PB rasio tinggi ini menunjukkan saham UNPR diperdagangkan dengan valuasi relatif premium yang bisa mencerminkan ekspektasi investasi jangka panjang atau penilaian di atas kualitas merek. Namun valuasi tinggi sering diindikasikan risiko downside gitu ya, bila kinerja fundamental menurun. Terus harga saham dan reaksi pasar itu. Nah, saham NVR ini melemah signifikan tersentuh level rendah di sekitar uh, 1,375 pada awal 2025 akibat penurunan laba dan tekanan pasar serta pelepasan dari indeks MSCI Global Standard yang memicu selling pressure. Namun uh, laporan kuartal 3 2025 ini menunjukkan reaksi positif pasar. Jadi harga naik lebih dari 10% pada satu sesi setelah laporan keuangan dan dividen diumumkan gitu. Terus interpretasi teknikalnya ini pergerakan harga ini menunjukkan saham responsif terhadap berita fundamental dan aksi korporasi dividen dan buyback yang merupakan karakter eh, pasar modal efisien jangka pendek di mana informasi baru cepat tercermin dalam harga gitu. Nah, terus juga efisiensi pasar ini market efisiensi. Pertama, reaksi cepat terhadap informasi. Harga saham UNVR sempat melemah setelah laporan laba 2024 jelek dan melonjak setelah hasil kuartal 3 2025 ini mencerminkan market reaksi terhadap informasi fundamental. Hal ini sesuai dengan hipotesis pasar seliquid di mana harga saham mencerminkan semua informasi publik. Terus konsensus analisis dan ekspektasi ini konsensus analisis sebelum laporan 2024 ini menunjukkan ekspektasi penurunan laba dan indikator volatilitas harga dengan kombinasi beragam sell hold buy gitu ya, pergerakan saham dengan VR itu yang pasca pengumuman juga sejalan dengan reaksi analis ini tuh memperkuat gagasan bahwa pasar membaca informasi publik secara efisien. Nah, dari kesimpulan eh, tadi berdasarkan tiga variabel analis likuiditas secara rasio ini rendah menunjukkan bahwa UNVR perlu memperbaiki likuiditas untuk menjamin kemampuan memenuhi kewajiban jangka pendek. Terus solvabilitas, struktur pendanaan yang berat dengan utang yang tinggi harus dikelola lebih efektif ya, untuk mengurangi risiko finansial jangka panjang gitu. Terus profitabilitas, tingkat pengembalian modal dan aset sangat tinggi, mencerminkan performa laba yang kuat dan efisiensi operasional perusahaan. Nah, secara keseluruhan, meskipun menghadapi tantangan likuiditas dan risiko solvabilitas, BNVR tetap menunjukkan profitabilitas yang sangat baik, menjadi indikator kinerja yang menarik bagi investor jangka panjang gitu. Ya, betul.
Terus kesimpulan secara analis di fundamental rasio keuangan UMFR pada 2004 menunjukkan efisiensi tinggi, ROE dan RO aset kuat, tetapi likuiditas rendah dan penurunan laba menunjukkan tantangan operasional. Dari teknik pasar, saham UMFR menunjukkan gerak harga yang sensitif terhadap laporan keuangan dan aksi korporasi sesuai karakter pasar modal di Indonesia. Terus efisiensi pasar, ini harga saham cenderung mencerminkan informasi fundamental yang sangat cepat, yang secara cepat menunjukkan efisiensi pasar dalam bentuk semi kuat. Bukan sekadar spekulatif, terutama pada periode pengumuman kinerja. Gitu ya. Ini referensi. Ya, terima kasih. Mungkin itu yang bisa disampaikan terkait pemaparan ada tugas yang saya buat dan ini menunjang untuk uh, jawaban dari puas mata kuliah analis dari analis keuangan dan sekuritas dan portofolio gitu. Oke, mungkin itu aja yang bisa disampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada banyak materi yang tidak tepat. Ucapkan minta maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.